Kalau misalkan TOEFL ITP itu kebanyakan yang paling enak harus langsung latihan biar kita semakin tahu, oh soalnya kayak gini, oh cara jawabnya seperti ini, gitu. Seperti biasa, kalau misalkan kalian mau keep jawaban kalian, boleh banget di pause, nanti tulis jawaban versi kalian sendiri, terus nanti dengarkan penjelasan dari aku. Alright. Nah, di sini ada kalimatnya, the experiment results were inconclusive because the participants yada bla 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 gitu ya. Nah, ini harus diisi, kira-kira diisi apa sih? Kira-kira kita harus ngisinya apa sih ya? Gitu kan? Diisi dengan apa sih? Opsinya A, didn't follow the instructions correctly. Yang B, follow the instruction correctly didn't. Yang C, the instruction didn't follow correctly. Yang D, didn't correctly follow the instructions. Bentuknya diacak-acak nih. Kira-kira yang tepat yang mana nih? Predikat objeknya, terus kata keterangannya, kira-kira yang benar yang mana nih? Yuk, silakan tulis jawaban versinya kalian sendiri, pause videonya, langsung boleh di-play lagi untuk mendengarkan penjelasan dari aku. Boleh banget, let's go. Udah? Yuk, langsung aja. Jawaban yang paling tepat adalah yang D. Nah, kenapa kalau jawaban yang tepat adalah yang D? Karena setelah kata kerja bantu didn't di sini nih, itu kita kita harus menggunakan kata kerja dasar yaitu follow. Kita cek yuk yang A di sini. Didn't follow, ini salah. Kita nggak boleh pakai kata kerja bentuk 2 double. Jadi A salah ya. Terus follow the instruction correctly didn't, ini masih pakai ed, ada didn't-nya juga. Terus aturannya juga terbalik-balik. Ini nggak boleh di depan predikatnya. Yang C, the instruction didn't follow correctly. Ini mah kebalik. Kan yang diminta participants di sini. Participants sebagai objek. Dia tidak boleh ketemu lagi sama the instruction yang mana sifatnya sebagai subjek lagi. Ya. Jadi di sini harus diikuti sama predikat nih di sini. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Selain dia diawali dengan predikat di sini, dia juga diikuti sama follow, bentuk verb satunya yang tepat, bentuk kata kerjanya tepat seperti itu. Oke, berikutnya soal kedua. Mary Garden, blank space biasa ya. The early 1900s was considered one of the best singing actresses of her time. Tuh, ada opsinya di sini. A soprano was popular and a popular soprano. C was a popular soprano. D, a popular soprano in. Tuh, ingat ya. Kalimatnya di sini, Mary Garden, bla 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 bla. The early 1900s was considered one of the best singing actresses of her time. Yuk, silakan yang mau mengerjakan dengan versi kalian sendiri, boleh banget, bisa di pause videonya. Terus tulis, nanti langsung aku di play lagi, nanti langsung kasih penjelasan. Udah? Yuk, let's go. Dari sini, jawaban yang paling tepat adalah yang D lagi. Kenapa? Karena Mary Garden pada soal membutuhkan a positive phrase ya, frasa penjelas kata benda. Jadi a popular soprano in memiliki makna yang sesuai serta penyusunan kata yang tepat. Jadi di sini tuh harus menjelaskan di depannya. Penyusunan yang tepat tuh yang D, teman-teman. Kenapa Kak? Kok nggak yang A? Kenapa a soprano was popular? Salah banget, karena memang di sini posisinya a soprano was popular kan nggak bisa dong, harusnya a popular soprano. Dia di sini, ini kebalik, dia nggak boleh di sini. Yang B, in a popular soprano. Ini terbalik juga, in-nya harusnya di belakangnya, karena kan dia terletak di early 1900s gitu ya, di tahun sekitar 1900-an gitu. Terus dia bilang juga, was a popular soprano. Ini juga tidak tepat, karena kalau sudah ada koma seperti ini ya, itu tidak boleh menggunakan was. Seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya ya. In 1994 onward, the artist Georgia O'Keeffe made New Mexico, bla 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 bla. Opsinya, her permanent residence was, were her permanent residence. C, permanent residence for her. Yang D, her permanent residence. Kira-kira jawabannya apa nih di sini? Ayo, silakan di pause kalau misalkan kalian mau mengerjakan versi kalian sendiri, terus nanti kalian bisa play lagi untuk mendengarkan jawaban versi aku. Jawaban yang tepat adalah yang
Yang D lagi. Waduh, hari ini D terus ya di video ini ya. Nah, kata kerja kata kerja made di sini ya, made di sini harus diikuti frasa kata benda. Kata frasa benda yang tepat sesuai urutannya itu adalah yang D, her permanent residence. Jadi dia memang sudah harus urutannya sesuai nih, her permanent residence. Di sini ada her, kepemilikan adjektif, adjektif posesif gitu ya, adjektif pronoun, ditambah dengan permanen di sini, terus residence. Compared to yang lain, ini urutan tidak tepat. Her permanent resident words, ini apalagi tidak boleh ada to be atau verb atau predikat di belakang. Where her permanent residence, ini juga tidak boleh karena harus diikuti juga dengan penjelasnya di sini ya, karena dia tidak menunjukkan kata lokasi. Jadi where tidak tepat. Terus yang C, permanent residence for her, ini juga tidak tepat sayang sekali. Yang paling mendekati, bukan yang paling mendekati sih, yang paling tepat gitu ya. Jawaban tepat adalah yang D. Oke, sekian materi dari video kali ini. Semoga materi dari video ini dapat membantu kalian memahami lebih baik mengenai writing structure untuk TOEFL ITP. Nah, I'll see you guys on the next video. Bye-bye.